Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya banggakan mahasiswa dan mahasiswi pada prodi IAT. Baik, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi pada metodologi studi Islam, dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai pada pertemuan kedua. Baik, untuk pertemuan kali ini topik yang akan kita bahas itu terkait dengan pendekatan dan metode dalam studi Islam, dan yang kedua adalah urgensi dari studi Islam. Tujuan dari pembelajaran kali ini itu adalah mahasiswa mampu menganalisis ragam pendekatan dan metode dalam studi Islam. Selain itu, mahasiswa juga mampu mengidentifikasi urgensi studi Islam. Baik, kita langsung saja pada materi. Untuk memahami topik pada kesempatan kali ini, ada 4 kata kunci yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pendekatan. Apa itu pendekatan? Nah, kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendekatan itu artinya adalah proses, cara, perbuatan mendekati suatu objek. Nah, di dalam konteks penelitian, pendekatan dapat dimaknai sebagai rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Kacamata yang digunakan dalam penelitian. Jadi ada 2, yaitu rancangan bagaimana suatu penelitian itu dilakukan, dan yang kedua adalah kacamata. Apa kacamata yang digunakan dalam melakukan penelitian, atau sudut pandang apa yang digunakan dalam melakukan penelitian. Adapun metode adalah cara atau proses sistematis yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Tentu dalam hal ini adalah analisis gitu ya, di dalam penelitian studi Islam. Metode berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan atau bagaimana cara untuk melakukan atau membuat sesuatu. Jadi metode adalah langkah-langkah kita untuk melakukan penelitian atau studi terhadap Islam. Itu ada di dalam konteks mata kuliah kita. Lalu kata kunci selanjutnya adalah Islam dan studi Islam. Apa itu Islam dan apa itu studi Islam? Mari kita lihat pada slide selanjutnya. Apa itu Islam? Jadi ada beberapa pengertian terkait dengan Islam, gitu ya. Secara etimologi Islam itu ada yang mengatakan dari kata salam yang artinya kedamaian. Tapi secara istilah Islam itu diartikan oleh banyak tokoh. Di sini ada Adam dan Humud Rahili dari ilmuwan barat, diterjemahkan bahwa Islam merupakan proses pengalaman dan ekspresi yang berkelanjutan, berpijak kepada kontinuitas yang bersifat historis dengan risalah dan pengaruh Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap perilaku yang landasannya diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka itu adalah Islam. Lalu menurut Humud Rohili, saya juga mengambil pengertian dari ulama atau ilmuwan dari timur, dia menjelaskan bahwa Islam adalah segala sesuatu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad terkait dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan lain sebagainya. Lalu Islam sebagai agama itu seperti apa? Nah, menurut Charles Adam itu bahwa agama Islam sebagai agama adalah agama mencakup pengalaman batin, inward experience, dan perilaku yang tampak di luar, outward behavior. Jadi Islam itu paling tidak mencakup 2 hal, yaitu belief system atau keyakinan atau keimanan yang bersifat pribadi ada di dalam diri kita. Yang kedua adalah praktis atau perilaku yang tampak yang dilaksanakan. Ajaran itu, keyakinan itu pada akhirnya menjadi landasan untuk mengamalkan suatu tindakan. Nah, tindakan itu juga masuk kategori Islam. Oleh karena itu secara
lebih luas dapat diartikan bahwa Islam itu mengandung dua hal, yaitu belief system, yaitu keyakinan, dan juga praktis atau tindakan yang menunjukkan Islam itu sendiri. Nah, agama, kita lihat juga pengertian dari agama secara umum. Agama itu juga dari bahasa Sanskerta, din itu dari bahasa Arab, religi itu dari bahasa Inggris, yang semuanya itu sebenarnya merujuk pada aturan, pedoman hidup gitu ya. Jadi agama itu menjadi pedoman hidup seseorang. Nah, secara istilah, ada beberapa tokoh seperti Emil Durkheim menjelaskan bahwa agama merupakan sistem kepercayaan dan praktik yang telah dipersatukan yang berkaitan dengan hal kudus. Jadi ada sistem kepercayaan, ada praktik keagamaan yang itu dikaitkan dengan hal yang kudus, gitu ya. Lalu menurut Eliot itu ia menjelaskan bahwa agama adalah segala sesuatu yang disakralkan sehingga muncul konsep sakral dan profan dalam kehidupan manusia. Baik, kita lanjut. Lalu apa itu studi Islam? Kita lihat ada beberapa istilah yang terkait dengan studi Islam. Paling tidak ada 3 istilah dan kita harus membedakan antara ketiganya. Yang pertama adalah ulumuddin, ilmu-ilmu keagamaan. Itu adalah pengetahuan dogmatis yang dipengaruhi oleh teks keagamaan. Nas, bahasa, dan corak lokal lainnya terfokus terhadap hal-hal yang terkait dengan ilmu-ilmu keagamaan seperti akidah, fikih, syariah, dan rumpun ilmu agama lain. Nah, itu adalah ulumuddin. Lalu apa bedanya dengan al-fikr Islami? Nah, kalau al-fikr Islami itu adalah pengetahuan yang bersifat umum yang dihasilkan oleh pemikir Islam, baik dalam bidang politik, sosial, pendidikan, kedokteran, dan lain sebagainya yang tidak terkait secara langsung ya, memiliki kaitan tapi tidak terkait secara langsung dengan agama, gitu ya. Lalu apa bedanya dengan dirosa Islamiyah? Ya, kita lihat apa itu dirosa Islamiyah. Jadi dirosa Islamiyah adalah pengetahuan agama dan umum. Ya, jadi tidak ada dikotomi ya, baik pengetahuan agama atau umum yang dihasilkan melalui research, penelitian dengan didukung kerangka teori yang lugas. Karena data yang dihasilkan diperoleh dari proses dan prosedur, pola pikir yang digunakan mendekati fenomena akademik yang terjadi, kritis dan komparatif. Jadi dirosa Islamiyah adalah yang lebih mewakili dari studi Islam itu sendiri. Baik, oleh karena itu, coba kita simpulkan apa itu pendekatan dalam studi Islam. Maka pendekatan dalam studi Islam suatu perspektif ya, sudut pandang yang digunakan untuk memperlakukan objek penelitian. Berupa apa objek ini? Berupa segala fenomena yang terkandung di dalam istilah Islam. Oleh karena itu, kita lihat tadi ya, yang terkait dengan Islam itu ada yang sifatnya belief system ataupun praktis atau praktek dari zaman Nabi hingga sekarang yang sifatnya itu dinamis dan banyak ragamnya. Dengan keragaman tersebut, maka pendekatan untuk melakukan kajian keislaman itu banyak sekali. Kita lihat di sini ada pendekatan teologis atau terkait dengan ketuhanan. Jadi banyak sekali kita lihat kelompok-kelompok di dalam Islam sendiri itu dari ada Mu'tazilah, ada Qadiriyah, ada Jabariyah dan sebagainya dalam melihat konsep-konsep ketuhanan. Ya, jadi Islam bisa dilihat dari kerangka atau dari pendekatan teologis. Islam juga bisa dilihat dari pendekatan antropologis, yaitu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ajarannya sama tapi cara mengejawantahkan ajaran itu ternyata berbeda-beda. Misalnya ya, kita lihat orang bersyukur itu tidak hanya alhamdulillah kan gitu ya. Ada orang-orang di pesisir itu cara bersyukur menikmati nikmat itu caranya dengan sedekah laut. Nah, mereka memiliki konstruk pemikiran yang berbeda-beda, cara untuk bersyukur ya sesuai dengan budaya yang sudah ada di tempat sebelumnya. Jadi sudah budaya sebelumnya di tempat itu ya tentu akan mengalami misalnya akulturasi, asimilasi dan lain sebagainya. Lalu ada pendekatan sosiologis yaitu terkait dengan hubungan antar masyarakat, lalu ada pendekatan filosofis, ada pendekatan historis dan pendekatan-pendekatan lain seperti kebudayaan, psikologi, doktriner dan pendekatan
multidisipliner, ada juga interdisipliner dan lain sebagainya. Baik, kita akan mencoba untuk mempermudah, menyederhanakan pemahaman kita terkait dengan apa itu pendekatan, apa itu objek penelitian dan metode. Nah, coba kita bayangkan bahwa mangga ini adalah Islam itu sendiri atau objek penelitian. Maka objek penelitian itu, buah mangga ini itu bisa dilihat dari berbagai perspektif. Bisa dilihat dari pendekatan makanan, maka bisa jadi rujak, bisa jadi petis. Nah, dilihat dari perspektif minuman ya bisa jadi jus, es krim, atau agama dibiarkan saja tidak diapa-apakan, yaitu ya seperti buah ini gitu ya. Dia tidak berkembang kan gitu. Nah, itu adalah pendekatan. Kita bisa melihat objek dari berbagai macam pendekatan. Lalu metode itu di mana? Yaitu metode adalah langkah-langkah konkret bagaimana buah mangga itu tadi dibuat menjadi jus mangga. Misalnya seperti itu. Itu tentu ada langkah-langkahnya yang berbeda ketika buah ini akan diproses menjadi makanan. Nah, itulah bedanya antara metode, pendekatan, dan juga objek penelitian. Dalam hal ini adalah Islam itu sendiri. Jadi Islam itu bisa dilihat dari misalnya dari segi antropologi misalnya, maka kita bisa menggunakan teorinya Talal Asad, Islam as Discursive Tradition. Kita bisa melihat bagaimana pola pikir masyarakat sehingga budayaan di dalam masyarakat itu memiliki keterkaitan dengan ajaran pokok. Itu mereka memiliki diskursus tersendiri, memiliki pola pikir tersendiri sehingga bisa menghubungkan antara teori utama dengan tradisi yang mereka laksanakan. Baik, selanjutnya apa sih urgensi dari studi Islam? Yang pertama, umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematis romantisme masa lalu. Jadi kita itu saat ini itu masih terus saja membanggakan kedudukan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Oleh karena itu penting adanya studi Islam agar kita bisa menelaah Islam secara mendalam, mengembangkan kembali Islam, dan mengembangkan Islam dalam konteks keilmuan secara objektif. Itu yang pertama. Yang kedua, membumikan ajaran Islam ya. Dengan adanya studi Islam yang terus-menerus, Islam tidak dibiarkan begitu saja, tapi terus diteliti, maka ajaran Islam secara sendirinya akan membumi, akan dilaksanakan oleh umat manusia, tidak melangit seperti itu. Lalu yang ketiga, menghindari ta'assub ya, atau fanatisme negatif golongan dan paham. Oleh karena itu dengan adanya studi Islam, maka pemikiran kita akan semakin terbuka terhadap misalnya orang yang memiliki pemahaman agama yang lain atau bahkan agama lain, terbuka atas semua kemungkinan. Nah, ini jadi dengan adanya urgensi dengan adanya studi Islam, maka perspektif kita, sudut pandang kita terhadap Islam itu akan semakin luas sehingga tercipta apa yang disebut dengan moderasi beragama. Baik, ini adalah slide terakhir. Saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir dan menjadi bahan diskusi kita ke depan. Di sini saya melihat ada obat itu ditempel hadis gitu ya. Jadi ada obat habatus sauda ditempel hadis untuk menjadi daya jual, menjadi daya pikat agar orang-orang membeli. Dan promosinya adalah habatus sauda itu dimaknai orang ini mengambil hadis secara tekstual bahwa habatus sauda itu mengobati segala penyakit kecuali kematian. Nah, kira-kira coba teman-teman diskusikan dengan menggunakan skenario thinking, kira-kira apa yang akan terjadi ketika nanti orang itu menggunakan menggunakan ayat atau hadis untuk promosi produk secara tekstual, apa yang akan terjadi? Nah, itu coba didiskusikan. Baik, terima kasih. Saya kira cukup sekian. Mari kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.